Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua gitu. Menghormati, memuliakan orang tua. Kalau kita ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin dihargai oleh anak-anak kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biru abaukum wa tabarrukum abnaakum. Ini salah satunya. Berbuat baiklah engkau kepada orang tuamu, kata Rasulullah, niscaya anak-anakmu pun akan melakukan hal yang sama. Ini kadang-kadang kita nuntut anak-anak kita suruh hormat bakti sama kita gitu loh. Sementara kita sama orang tua kita songong. Iya, enggak menghargai, enggak menghormatinya. Jangankan yang sudah wafat, yang masih hidup kita pun, wah, apalagi kalau merasa sosial kita lebih apa namanya, lebih hebat, lebih unggul, lebih dari orang tua kita, baik pendidikannya maupun mungkin hartanya, mungkin itu masya Allah, udah sama orang tua udah enggak ada menghargainya. Di telepon enggak mau ngangkat, di WA enggak mau balas, bingung orang tuanya. Nah, apa HP saya ini? Apa rusak? Apa nggak ada sinyal? Padahal nggak diangkat karena sibuknya. Itu Bapak dan Saudara. Terus terang jujur, ibu-ibu ini mengandung 9 bulan 10 hari. Berat. Melahirkan, sakit, merawat pun juga berat. Ya sampai dia dewasa, emang dinak bobokan, dimanjakan sama ibu ya, kita orang tua. Dididik sampai dia jadi sarjana. Ketika sudah sukses, itu masya Allah mulutnya, lalu kemudian sikapnya kurang hormat sama orang tua, masya Allah sakitnya perasaan dibentak oleh anak itu lebih sakit daripada ibu-ibu melahirkan. Kalau misalnya kita punya orang tua, nanti merasa hormati, ini ada balasan dari anak-anak kita nanti. Kalau kelakuan kita sama orang tua kurang hormat, nanti anak kita juga melakukan hal sama. Makanya kalau anak-anak kita kurang hormat sama kita, istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin dulu ketika saya jadi anak, songong sama orang tua. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Beristighfar, minta ampun sama Allah. Padahal Bapak dan Saudara, di saat-saat usia kita yang sudah sepuh ini Pak, tidak ada harapan lain sama anak-anak kita kecuali perhatian, penghargaan, penghormatan kepada orang tua. Itu Pak. Kita sudah fisik sudah mamanya berkurang, ya penghasilan juga sudah berkurang, sedangkan punya pensiunan udah dipotong utang banyak, ya kan? Anak-anak kita mikir, ya itu tadi telepon, Bu, Pak, itu transfer sudah masuk belum? Oh, enggak tahu ya katanya. Udah melihat, oh alhamdulillah nah sudah masuk 10 juta, oh senang benar. Di saat-saat kita sepuh kayak begitu aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan itu jarang. Iya kan? Kenapa? Kita ini sebagai orang tua terhadap anak-anak itu tidak perlu tidak berharap besar lah hal yang seperti itu. Ngelihat anaknya senang, bahagia, rumah tangganya tentram, udah senang. Pulang bawa mobil mewah, oh masya Allah, udah seneng, sukses, bahagia, dia seneng, ikut bahagia. Walaupun untuk kesenangan, kebahagiaan anak itu, kita belum tentu bisa menikmatinya. Itu ada ibu-ibu tetangga saya. Kata saya, Bu, ya Allah, ibu ini seneng, bahagia betul. Anaknya sukses semua. Kalau pulang lebaran itu, Pak Haji, masya Allah. Oh, cecer itu, mobil mewah semua. Ini udah jadi ini. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah saya ikut senang sama. Tapi saya nggak bisa nikmatin apa yang menjadi kesenangan anak-anak gitu. Jalan-jalan nggak mau diajak jalan-jalan.
naik mobil Alphard itu nggak mau itu. Nggak bisa. Kenapa? Masuk angin, mabok. Bu, yuk ikut jalan-jalan. Aduh enggak. Ibu, kalau naik mobil mabok. Biasa apa? Naiknya naik Gojek. Kalau naik mobil memang diajak-ajak jalan jauh itu mabok, Bu. Ya Allah. Diajak makan oleh seorang mati ke restoran-restoran mewah, emang nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak biasa. Orang makannya biasa di rumah. Nggak enak makan di restoran, nak, katanya. Ibu mau minta bungkus aja, katanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya orang tua itu tidak terlalu berharap. Justru kalau ada orang tua itu selalu ngasih. Bener. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, pahalanya besar itu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Andai kata kita punya orang tua masih hidup, bahagiakan dia, muliakan dia. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Allah tersenyum ketika melihat ya orang tua, ya seorang ibu, seorang ayah tersenyum kepada anaknya. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat Allah atau tersenyumnya Allah, lihatlah senyum orang tua kita. Artinya senyum itu bukan berarti kayak senyum kita manusia, enggak begitu. Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Artinya Allah sayang, Allah senang, cinta betul kepada seorang anak yang mampu membahagiakan orang tuanya. Maka Allah memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Makanya saya itu dinasihatin oleh guru. Nah, ya, kalau kamu ingin sukses dalam kehidupan ini, 3 aja yang kamu ya lebihkan. Yang pertama Allah dan Rasulnya. Kalau udah perintah Allah dan Rasul, segera kamu. Nggak usah nanti. Udah perintah Allah Rasulnya. Wajib maupun sunnah, segera. Yang kedua, kata beliau, orang tua, ayah dan ibu. Kalau mereka nggak usah nanti, segera. Kalau dipanggil, kalau segera. Yang ketiga, ibu dan bapak guru kita. Kalau ibu ayah kita yang membesarkan, yang melahirkan, membesarkan kita dengan segala macam tenaga hartanya. Kalau guru kita yang membesarkan kita dengan ilmu pengetahuannya, itu muliakanlah. Maka pastilah kamu bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang, ini udah masuk nih bentar. Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin udah masuk riwayat ini. Sahabat ini nggak pernah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena nggak mau jumpa dengan Rasul, tapi beliau menyibukkan diri merawat ibundanya. Ibundanya udah sepuh. Menahan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahun-tahun, kepengen sekali ketemu dengan Rasulullah. Tapi bagaimana dengan ibunya? Kalau ditinggalkan bagaimana? Siapa yang merawat? Kenapa? Uwais Al-Qarni ini merawat ibundanya yang sudah sepuh tersebut dengan penuh kasih sayang. Kalau dia mau mandi, siapkan airnya, makan dia pasar, lalu dimasakinnya, lalu disuapinnya tuh ibundanya. Sampai suatu ketika baru saya hormati, Uwais Al-Qarni itu kepengen sekali jumpa dengan Rasulullah. Rindunya tidak tertahankan. Dia izin sama bundanya, Bu, saya ini mau sekali kepengen jumpa dengan Rasulullah. Kepengen sekali. Ngelihat keinginan anaknya. Kata ibundanya, ya silakan, nak. Kamu berangkatlah dari Yaman ke Makkah, Madinah. Ya Allah. Kata berusaha hormati, kata ibundanya, berangkatlah, nak. Udah, mama nggak apa-apa, ibu. Udah disiapkan segala macam sesuatunya, selama ditinggalkan. Cuman pesan ibu, kata beliau, ibundanya sama Uwais Al-Qarni, kata beliau,
Kalau kamu sudah sampai ke Madinah, sampai kalau ketemu jumpa dengan Rasulullah, sampaikan salam dari ibu. Lalu kemudian kalau kamu enggak jumpa dengan Rasulullah, segeralah pulang ya nak. Sampai ke Madinah, Uwais Al-Qarni, dilalahnya Rasulullah enggak ketemu, sedang keluar Pak. Karena mendengar pesan orang tuanya segera ketemu, pokoknya segera pulang. Pulanglah pada saat hormati Uwais Al-Qarni dengan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dari Yaman ingin bertemu denganmu tapi engkau sedang keluar. Siapa? Uwais Al-Qarni. Apa kata Rasulullah? Kumpul sahabat itu. Wahai sahabat, kumpullah. Kalau nanti kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, nanti di mana saja engkau berada, Umar segala macam, ada Abu Bakar, Umar, pokoknya sahabat-sahabat ring satu itu ada kumpul sama. Kalau kamu bertemu dengan orang ini, minta doalah kepadanya. Loh, kok kata sahabat, saya harus minta doa kepadanya. Apakah memandang sahabat-sahabat ini enggak mulia dengan orang tersebut? Ditanya, wahai Rasulullah, kemuliaan apa orang tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, dia memang tidak terkenal seperti kalian ini di bumi, tapi dia termasyhur di langit. Malaikat selalu beristighfar untuk keduanya, untuknya. Apa amalannya? Birrul walidain. Memuliakan orang tua. Subhanallah. Lalu suatu ketika pada saat hormati, ibundanya itu ngelihat setiap musim haji berangkat tuh mau jamaah haji itu berangkat kepengen. Lalu kata ibundanya, nah ibu kepengen sekali melaksanakan ibadah haji, kepengen sekali berangkat haji. Gimana ya? Nggak ada uang, nggak ada kendaraan. Akhirnya kepengen ibundanya itu bapak dan saudara berpikir, Uwais Al-Qarni gimana ini? Ibu saya kepengen berangkat ibadah haji. Digendongnya itu. Digendongnya ibundanya berangkat ibadah haji. Tawaf digendong, sa'i digendong, semuanya digendong. Ya Allah. Luar biasa. Jadi pas ditanyakan kepada Rasulullah, itu saya bertemu dengan Uwais Al-Qarni di Mekah. Saya minta doa dan sebagainya. Kata beliau hormati, saya luar biasa Uwais Al-Qarni ini. Merawat ibundanya, sayangnya dulu. Mau makan, disuapinnya, kalau apa namanya, sampai perkataannya digendong. Saya ingin tanya, wahai Rasulullah, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni itu, sudahkah bisa membalas kasih sayang ibundanya? Ditanyakan kepada Rasulullah, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni seperti itu, bisakah membalas kasih sayang ibundanya itu? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabat, kata Rasulullah SAW, andai kata seseorang bisa seperti Uwais Al-Qarni menghajikan ibundanya sampai 1000 kali digendong. 1000 kali bukan sekali. 1000 kali digendong melaksanakan ibadah haji. Semua yang dilakukannya belum bisa membalas kasih sayang ibundanya kepada dia. Dunia kau kumpulkan. Isi dunia itu kau kumpulkan. Semua kumpulkan. Nikmat-nikmat dunia kumpulkan. Untuk diserahkan sebagai bentuk balasan kasih sayang ibu. Enggak cukup. Makanya Allah memerintahkan kepada kita. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku. Dan jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua itu.